Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Raisa Pramadana dari kelas 2B Hubungan Internasional. Nomor induk mahasiswa 124 110 310 368. Ilmu hubungan internasional merupakan bidang keilmuan yang berkonsentrasi pada interaksi dan hubungan antar negara. Ilmu ini juga mempelajari kebijakan dan aktivitas suatu pemerintahan, organisasi internasional, perusahaan multinasional, dan organisasi non-pemerintah. Subjek ilmu hubungan internasional dapat bersifat teoretis maupun praktis, dan pendekatan akademis terhadapnya dapat berupa pendekatan empiris ataupun normatif, atau keduanya. Ilmu ini sering disebut sebagai cabang ilmu politik, namun juga dipelajari oleh sejarawan dan ekonom. Hubungan internasional juga termasuk di bidang studi hukum dan studi filsafat. Bisa dibilang bahwa ilmu hubungan internasional merupakan subjek interdisipliner. Seiring dengan perkembangan disiplin ilmu hubungan internasional, muncullah teori-teori dalam hubungan internasional. Buku International Relations Theory Edition number 5 dan International Relations Theories and Approaches 5th edition hadir untuk memberikan penjelasan komprehensif yang dapat membantu kita memahami teori hubungan internasional secara detail dan lebih mendalam. Teori dapat memiliki arti yang berbeda bagi setiap orang, bahkan bisa berarti hal yang berbeda bagi orang yang sama. Sesuatu mungkin secara teori berbeda, tetapi tidak sesuai dengan fakta atau suatu kasus yang dalam kejadian tertentu. Bisa dibilang, in theory sama dengan in principle atau in abstract. Dalam teori hubungan internasional, terdapat 3 metode pre-theoretical yang dapat memengaruhi cara kita melihat hubungan internasional. Yang pertama adalah epistemologi. Epistemologi melibatkan cara yang kita gunakan untuk mengetahui sesuatu tentang dunia. Salah satu epistemologi yang terkenal adalah empirisme. Pandangan yang menyatakan bahwa satu-satunya dasar untuk menciptakan klaim kebenaran adalah melalui pengamatan langsung terhadap dunia menggunakan indera kita. Yang kedua adalah metodologi, istilah yang sering kita dengar, yang merupakan model penelitian dan analisis atau seperangkat aturan untuk praktik aktual dalam menyelidiki hubungan internasional. Metodologi melibatkan metode penelitian kuantitatif dengan penggunaan statistik dan matematika, atau metode non-kuantitatif seperti penggunaan studi kasus untuk menguji hipotesis yang dihasilkan. Yang ketiga ada ontologi, yang mengacu pada bagaimana kita masing-masing memandang dunia, bagaimana kita melihat atau memahami esensi dari hal-hal di sekitar kita. Sejarah teori hubungan internasional. Teori hubungan internasional mulai bermunculan seiringan dengan berkembangnya ilmu hubungan internasional. Perdebatan terjadi mulai dari periode Perang Dunia Pertama sampai Perang Dunia Kedua dan berlanjut setelah Perang Dunia Kedua di tahun 1950-an. Kaum realis dan idealis berdebat mengenai sifat politik global dan kemungkinan terjadinya perubahan secara damai. Di tahun 60-an, terjadi yang disebut sebagai perdebatan hebat kedua antara kaum tradisionalis dan behaviораlis. Kaum tradisionalis menekankan cara-cara non-kuantitatif, sementara kaum behaviораlis lebih mengedepankan cara-cara seperti konseptualisasi ilmu sosial, dan lain-lain. Kemudian ada peran teori dalam HI. Teori bisa dikatakan sebagai penjelasan yang membuat dunia menjadi lebih mudah dimengerti. Membuat suatu hal menjadi mudah dimengerti akan menghasilkan suatu deskripsi yang lebih baik atau lebih tepat yang memudahkan kita dalam mengamati suatu hal atau peristiwa. Level analisis. Dalam teori, level analisis merupakan sebuah kerangka yang dirancang untuk mengatur dan membantu pemikiran sistematis tentang hubungan internasional. Levels of analysis mengacu pada individu atau grup, negara, masyarakat, dan sistem secara keseluruhan. Dengan ini kita dapat melihat ke dalam negara sebagai suatu unit analisis utama dalam mencari faktor-faktor penjelas di tingkat individu atau kelompok dan masyarakat, dan keluar negara untuk memperhitungkan faktor-faktor yang secara kausal memengaruhi interaksinya dengan negara lain di tingkat internasional yang sesuai dengan sistem. Level analisis dibagi secara detail menjadi 4, yaitu pertama, tingkat individu yang mencakup seperti sifat dan psikologi manusia. Kemudian kedua, tingkat kelompok yang masuk seperti kelompok pembuat kebijakan, kelompok-kelompok kepentingan, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, tingkat negara dan masyarakat, yaitu seperti pemerintah, struktur dan sifat sistem politik, masyarakat, opini publik, dan lain-lain. Dan yang terakhir, tingkat internasional dan dunia yang mencakup dari pola aliansi militer,
pola perdagangan, organisasi internasional, norma-norma global, hingga hukum internasional. Terakhir, ada aplikasi teori hubungan internasional. Teori berada dalam abstraksi dan dapat dipisahkan dari fakta. Namun teori empiris dalam ilmu sosial dan sains berdasarkan fakta, yang dapat menjelaskan atau memprediksi suatu kejadian menggunakan hipotesis yang telah dites dengan data. Teori ini berfungsi untuk memengaruhi kebijakan dan mengurangi konflik. Teori yang baik dapat menjelaskan, memprediksi, dan memberikan wawasan. Pada intinya, teori hubungan internasional yang baik dalam aplikasinya akan bisa menciptakan kebijakan lebih baik yang akan mengarah kepada dunia yang lebih baik.